谁是暮云？弟子暮云，拜见山主。好，很好，10岁孤灵，这是属于你的圣旨令，倾尽全力追杀。水派的人，他们来干什么？封神十宠，水云烟，暮云，可敢与我一战吗？资格都没有。什么？什么时候轮到你来决定？ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kalau Lord Muyun dan juga Niwa sudah menyelesaikan 3 ujian dari gunung api yang membuatnya menjadi murid luar sekte tersebut. Seperti kita tahu jika ujian ketiga kemarin hanyalah dipersilahkan untuk duduk pada tempat yang telah disediakan. Tanpa disangka ujian yang terbilang biasa aja justru inilah ujian yang paling sulit di mana para murid diharuskan memasuki sebuah ilusi. Tanpa disangka, di alam bawah sadar Muyun, dia malah dipersilahkan untuk menduduki sebuah kursi yang katanya dirinya ini akan menjadi sang raja. Tapi untuk mendapatkan itu semua Lord kita diharuskan melakukan sebuah pertarungan dengan para monster kuat. Beruntung Lord kita terlalu kuat jadinya tak membutuhkan waktu yang lama bagi dirinya untuk mengalahkan semuanya. Dengan begitu Lord Muyun pun berhasil menyelesaikan ujian ketiganya. Pada episode kemarin, kita juga dikasih tahu adanya sebuah persoalan yang menimpa sekte gunung api yaitu tentang pernikahan antara muridnya dengan murid sekte awan es. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang ketua sekte. Beruntung situasi di aula sekte mereda dikala seorang pelayan melaporkan tentang adanya jenius baru yang muncul pada sekte gunung api mereka. Jelas aja mendengar itu ketua sekte pun menjadi kaget, tidak percaya dan ingin melihatnya secara langsung. Masih di aula sekte, Bibiyun beserta Tianxing mulailah berencana melakukan aksi jahatnya. Di mana dengan sombong Tianxing meminta izin pada gurunya kalau dialah yang akan mencoba kekuatan murid jenius ini. Dia yakin seberapa kuat pun murid jenius ini pastilah takkan pernah mengalahkannya. Jadinya dengan tindakan tersebut sekte air mereka akanlah melakukan sebuah tantangan pada sekte gunung. Di mana Tianxing yakin jika dia mengalahkan jenius dari sekte gunung, maka pernikahan dia dengan Wu Feng pasti disetujui. Mendengar itu sang guru pun tersenyum dan menyetujuinya. Tapi sebelum itu Bibiyun berpesan agar Tianxing berhati-hati. Dengan sombong, Tianxing bilang kalau dirinya hanyalah akan menggunakan satu tangan aja untuk mengalahkan jenius itu. Scene kemudian berpindah di arena pengujian. Di sana terlihat Niwa begitu senang karena telah berhasil menyelesaikan 3 ujian sekte gunung api dan membuatnya menjadi murid sekte tersebut. Selain itu, dia juga memperlihatkan sebuah lencana giok sebagai tanda dirinya telah resmi menjadi murid luar sekte gunung api. Namun meski begitu Niwa sangatlah bingung dengan kenapa Lord Muyun tidaklah memiliki lencana tersebut. Dia tidaklah panik karena meskipun Lord kita tidak memilikinya, Niwa meyakini Lord kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang melebihi pencapaiannya yang adalah menjadi putra suci sekte gunung api. Dikatakan kedudukan seorang putra suci jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para tetua. Yang bisa disimpulkan jika Lord Muyun beneran menjadi putra suci, maka dia akan menjadi sosok terkenal dan paling berpengaruh di sekte gunung api. Mendengar perbincangan tersebut, para wanita yang berada di sampingnya mulailah beraksi untuk merayu Muyun. Hal itu disadari oleh Niwa kalau para wanita itu sedang menatap Muyun seperti ingin memakannya. Di saat perbincangan tengah berlangsung terdengar suara tawa yang terus mendekat ke arah arena ujian. Tentu aja dia ini adalah ketua sekte gunung api yang merasa senang dengan kemunculan seorang jenius langka.
Dengan lantang dia memanggil nama Muyun untuk menghampirinya. Mendengar itu, Lord Kita menyadari kekuatan dari praktisi ini yang kemungkinan adalah ketua Sekte Gunung Api. Alhasil dia pun maju dan bilang kalau akulah Muyun. Segera sang ketua pun melesat ke arah Muyun dengan begitu bangga karena dia tahu kekuatan Muyun begitu luar biasa di usianya yang masih terbilang muda. Dia tertawa dan terus mengelilinginya sembari bilang jika bakat Muyun lebih baik darinya di usianya yang sekarang. Bahkan selain itu sang ketua juga tidak menyangka kalau Lord Muyun masihlah berusia 30 tahunan. Sontak aja mendengar itu semua orang terkejut. Bagaimana bisa di umur ke-30 Lord Muyun sudah menjadi kuat yang bahkan bisa dibilang jenius di antara jenius. Yakni pencapaian hingga tingkat 10 di usia 30 tahun itu seperti sebuah keajaiban yang hanya ada pada Lord Muyun. Tak basa-basi sang ketua pun langsung menunjuk Muyun sebagai putra suci gunung apinya. Dan kini sebuah lencana giok pun diberikan yang sudah pasti kedudukan Lord Muyun saat ini lebih tinggi dari semua murid bahkan para tetua di sana. Dengan lantang, ketua bilang jika mulai saat ini Lord Muyun telah resmi menjadi putra suci. Dan siapapun yang berani menyinggungnya maka Sekte Gunung Api pasti membalasnya. Begitu juga tak lupa ketua berpesan kepada semua murid yang lulus untuk selalu bekerja keras dalam berlatih. Tak lama dari itu, sebuah percikan air seketika bermunculan yang ternyata itu menandai datangnya patriark Sekte Es Surgawi yang penasaran dengan putra suci baru Sekte Gunung Api. Kedatangan dari mereka mengundang rasa bingung dari para murid Sekte Gunung karena kenapa juga mereka datang ke sini. Di mana semua orang sudah tahu tentang rahasia umum antara Sekte Gunung Api dengan Sekte Es Surgawi tidaklah pernah akur. Jadinya semua orang mulai menyimpulkan jika kedatangan dari mereka merupakan pertanda adanya sebuah masalah. Di sana tanpa disangka Tianxing langsunglah meremehkan Muyun hanya tingkat 10 aja. Tentu ketua pun tidaklah tinggal diam dan bilang kalau semua ini merupakan urusan sekte mereka yang tidak berhubungan dengan sekte air surgawi mereka. Namun kedua orang ini tidaklah menghiraukannya, bahkan Tianxing yang angkat bicara mengenai kedatangannya bukanlah sesuatu yang buruk melainkan hal yang baik. Mendengar itu sang ketua pun tidaklah mau berbasa-basi. Menurutnya dirinya tidaklah perlu mentolerir tindakannya apalagi memberinya wajah alias menghormatinya. Dengan kekuatannya langsunglah Tianxing pun diberikan tekanan. Di sampingnya Bibian kemudian bergerak melepaskan tekanan itu serta menanyakan mengenai dirinya apakah sudah memenuhi syarat untuk sang ketua memberinya penghormatan. Lagi-lagi Bibian kembali membahas tentang rencana perjodohan dari kedua sekte ini dan meminta agar sang ketua mau mempertimbangkannya lagi. Si Bibi bilang kekuatan Tianxing ini sungguhlah hebat yang mampu bersaing alias sebanding dengan Wupeng yang juga seorang putra suci Sekte Gunung Api. Jika memang belumlah yakin, si Bibi bahkan bersedia untuk memperlihatkan kekuatan Tianxing dengan cara menantang sang putra suci terbaru mereka. Dengan arogan Tianxing bertanya apakah Muyun mau melawannya. Dia yakin dengan kekuatannya akanlah mampu mengalahkan Muyun, bahkan dia juga bangga menceritakan pengalamannya yang dulu memasuki tingkat 9 di usianya 40 tahun. Dan setelah 12 tahun kemudian, dia juga telah melakukan penerobosan. Awalnya dia pede dengan pencapaiannya ini akan mampu membuat Muyun dan semua orang ketakutan. Tapi sayang hal itu malah sebaliknya, yakni semua orang telah meremehkannya karena sebenarnya kekuatannya tidaklah sebanding dengan Lord Muyun, yang mampu mencapai tingkat 10 di usia 30 tahun. Dengan kata lain, jika umur Lord Muyun sama dengan Tianxing, maka sudah pasti dia tidaklah akan terkalahkan. Mendengar itu, Tianxing menjadi kaget dengan umur Lord Muyun yang masih 30 tahunan. Dia tidak percaya tapi Niuwa terus menjelaskannya kalau semuanya memanglah asli dan sudah dibuktikan oleh sang ketua. Pada saat ini Tianxing tidaklah takut dan kembali menantang Muyun. Jika dirinya kalah maka harta giok miliknya akan dia berikan. Adapun jika Muyun kalah maka sang ketua gunung harus menyetujui pernikahannya. Tapi tiba-tiba sebuah suara pun muncul dari atas langit yang kini merasa marah atas tindakan Tianxing. Dengan teknik poenik dia pun datang dan menantangnya. Lalu siapakah dia ini?
Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Lord Moyun melawan Tianxing ataukah sosok wanita Phoenix? Jika penasaran maka Mimin akan bahas untuk spoilernya. Dalam cuplikannya, ternyata yang akan bertarung pertama kali dengan Tianxing adalah wanita Phoenix yang ternyata dia itu adalah Wu Feng yang ingin dinikahinya. Pertarungan mereka sungguh sengit, bahkan Lord Moyun yang melihatnya dia begitu mengagumi kekuatannya. Di mana seusia yang masih muda, Wu Feng sudahlah membangkitkan garis darahnya yang merupakan garis darah Phoenix. Namun kita belumlah tahu siapakah yang akan menjadi pemenangnya, dikarenakan cuplikan untuk episode selanjutnya tidak menampilkannya. Jadinya jika penasaran maka Mimin akan kembali bahas di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.